Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, kelas 9 sains, ketua kelas ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pimpin doa dulu. Pak Guru dan teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Kelas 9 sains. Semuanya perhatian. Menyala abangku. Menyala matematika. Matematika saya suka. Hurra! Ya. Oke anak-anakku, kelas 9 sains hari ini kita belajar akar kuadrat. Pelajaran akar kuadrat ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Tapi tenang, kita coba belajar pelan-pelan. Mari kita belajar akar kuadrat. Pak Guru mulai dengan mengambil absen sekaligus memperkenalkan ada game. Gamenya seperti apa? Kita lihat. Nah. Sebelum sampai ke game, Bapak Guru mau menjelaskan ini dulu. Semuanya perhatian. Tujuan kita belajar hari ini, Bapak Guru mau semua anak-anak kelas 9 sains dapat menyelidiki bilangan yang dikuadratkan, dapat membandingkan dan menentukan rentang akar kuadrat, serta menyelesaikan satu operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan yang melibatkan akar kuadrat. Yang melibatkan akar kuadrat. Selain itu, anak-anak kelas 9 sains juga dapat menggunakan hukum distributif dalam menerapkan perhitungan akar kuadrat. Ya. Oke, Bapak Guru akan ambil absen dulu untuk melihat apakah ada anak-anak Bapak Guru yang tidak hadir hari ini. Nah, tadi yang telah Bapak Guru sampaikan, saat mengambil absen, itu sekalian langsung melakukan atau bermain game. Perhatian anak-anak, Bapak Guru sudah bagi mejanya seperti ini. Namun, apakah kalian yang sudah duduk di sini akan tetap seperti ini? Ya. Tidak. Tidak. Ya. Nanti pembentukan kelompoknya setelah kalian melewati game yang akan Bapak Guru berikan. Ya. Gitu. Oke, semuanya siap? Ini dia nama kelompok kita. Ini Bapak Guru beri nama kelompok akar kuadrat. Yang ini nanti yang dulu di sini namanya kelompok bentuk akar. Yang di sebelah sini kelompok bilangan irasional. Yang di sini bilangan rasional. Oke? Get ready for the next battle. Are you ready, anak-anak? Mana matamu? Ini matamu, mata kiri mataku, mata kanan mataku, matematika. Hurra! Oke. Baik, Bapak Guru ambil absen dan nama Bapak Guru panggil secara acak. Semuanya siap-siap. Baik, ini dia gamenya. Bapak Guru, gamenya bagaimana? Gamenya akan ada pertanyaan di balik kotak. Silahkan kalian pilih jawaban yang benar.
Oke? Siap ya? Baik, kita mulai. Kita mulai. Pak Guru absen dulu. Nama yang pertama Claudia Brandon Diaz. Claudia maju. Claudia maju di depan. Silakan Claudia memilih kotak yang mana? Silakan. Pencet 10. Ya. Silakan. Ada di 81 9. 9. Kita kunci jawaban Claudio 9. Ya, betul. Claudio Dodo di bilangan rasional. Oke, siap? Lanjut. Oke, selanjutnya siap. Viola Queen Risakota. Silakan. Oh, sudah pindah. Baik. Lanjut. Heni Tineke. Ya. Heni pilih kotak nomor 15 ya. Yuk. Berapa ini? A. Ya, kita kunci jawaban Heni. A. Ya, benar. Heni Dodo di bilangan irasional. Siap. Irasional. Ya, tetap. Oke. Berikutnya Aza Naura. Hadir? Ya. Ini Aja pilih B. Baik, kita kunci jawaban Aja di B. Benar. Ya, Aja silakan ambil tempat di bilangan rasional. Baik, selanjutnya Marcelo. Marcelo pilih kotak yang mana? 16. Baik, bungkus. Ya. A. Baik, kita bungkus Marcelo. A. Iya. Marcelo di bilangan irasional. Selanjutnya absen nama berikut. Gabriel tadi sudah? Belum. Gabriel Helena. Iya, ini dia. Pilih mana? 6. Baik. Iya. Akar 9 bagi akar 9 bagi 16. Ya. A. Baik, kita kunci A. Iya, benar. Marcelo di bilangan rasional. Marcelo. Iya Marcelo. Gabriel ya. Dina. Siap. Dina pilih kotak. 14. Kita buka kotak. Iya, 0. Putar. Dina masuk di B kelompok bentuk akar. Ini. Dina. Oke. Selanjutnya Hairunisa Upolat. Ya. Yang mana? 18. Kita kunci 18. Ya. Berapa? Waktu terus berjalan berapa? B. Ya. Kita kunci B. Tadi nama siapa? Nama siapa tadi? Siapa nama? Upolat kan? Upolat, baik.
Inti masih bisa. Upolat duduk di bangku kelompok akar kuadrat. Oke. Upolat. Ya. Coba, ya misalnya. Benaya. Silakan Benaya. Kotak yang mana? Benaya pilih kotak 22. Kita buka kotak 22. Ya, kita kunci jawaban Benaya 10. Oke, Benaya bilangan bentuk akar. Akar kuadrat Benaya. Di sini. Ya, Binaya. Benaya di akar kuadrat. Oke, Benaya. Benaya sudah. Ajmi Sia. Ya. Ajmi Sia pilih yang mana? Ya. 17. Kita buka kotak 17 untuk Ajmi. Iya, kita kunci. 6. Oke, 6. Ajmi Sia di kelompok akar kuadrat. Sini. Ajmi. 1, 2, 3. Oke. Lanjut Akbar. Akbar. Ya. 11, Pak. 11. Kita kunci 11. Nilai akar kuadrat dari 9 adalah B, Pak. B. Kita kunci B. Iya, betul ya. Tepuk tangan dulu. Oke, Akbar di akar kuadrat, Akbar. Akbar tetap di akar kuadrat. Akbar. Oke. Selanjutnya Bayu. Ada? Oke, Bayu. Maju Bayu. Bayi Sigala, Bayu pilih kotak 10, Pak. nomor 10. Bayi Sigala. Jawabannya? Kita kunci ya. Oke, Bayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Bayu tetap di akar kuadrat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Berikutnya Azra Rosmiati Humaira. Ya. Azra memilih kotak yang mana? 12. Kita buka kotak 12. Kita kunci nilai Azra. Iya, Azra. Azra di akar kuadrat. Ya. Kepada sini. Oke, sudah pas ya. Selanjutnya Nina Sirentala hadir? Ya. 21. Baik, kita buka kotak 21. D. Iya. Tadi nama siapa ya? Nina di kelompok bentuk akar. Di kelompok bentuk akar. Nina. Nina, oke. Oke. Joe Martin Bulan. Oke. Joe memilih kotak yang mana, Joe? Ya? 28. Joe penutup kotak. Kita buka kotaknya. Akar dari 1 adalah A. Oke, kita kunci. Ya, betul. Joe kelompok bentuk akar. Joe di kelompok bentuk akar. Quenly. Siap. Oke, Quenly. 26. Baik. Ini dia. D. Pak Guru kunci nih, yakin? Yakin? Kita kunci jawabannya. Oke. Tadi nama siapa? Quenly bilangan irasional.
1, 2, 3, 4. Oh, tidak. Kuenli, maaf. Kuenli dibentuk akar. Bentuk akar. Di sini. Bentuk akar sini. Iya. Ini akar kuadrat. Ini bentuk akar. Itu bilangan irasional, bilangan rasional. Rizky Ramadhani Raprap. Nomor 1. B. Kita kunci jawabannya B. Yakin? Yakin. Oke, kita kunci. Rizky Ramadhani Raprap 1, 2, 3, 4, 5 ada di kelompok irasional. Rizky ada di kelompok irasional. Salsabila, maju. Ya. Ini. Salsabila hadir. Pilih kelompok 20. Salsabila ingin membuka kotak 20. Kita lihat. Adam, kita kunci? Oke, kita kunci. Ya, benar. Salsabila di kelompok bilangan irasional. Salsabila. Oke, 1, 2, 3. Oke. Yuan tadi sudah kan? Yuan belum. Yuan hadir ya? Silakan. Lanjut. Pak Guru mau bagi kelompok semuanya. Sekarang Pak Guru absen. Yuan pilih kotak. Yuan pilih kotak 23. Baik, kita buka kotak 23. Berapa hasilnya Yuan? Yakin? Oke, baik, Pak Guru kunci A. Oke, Yuan. Yuan ada di kelompok irasional. Yuan. Lanjut, Wilda. Hadir Wilda? Oke, Wilda ada. Wilda membuka kotak yang mana? 16, Pak. Oh, 16, baik. Iya, apa nilai sederhana dari akar 50? Wilda. Apa? Yakin A? Oke, Pak Guru kunci A. Iya. Wilda masuk di kelompok bilangan irasional. Wilda. Hai Indonesia tadi sudah ya? Jo sudah? Divenia. Ya, Divenia. Pilih membuka kotak yang mana Divenia? Nomor 8. Baik, Divenia pilih 8. Oke, kita bungkus A. Yakin? Baik. Ada, mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divenia di kelompok irasional. Divenia. Gabriel tadi sudah ya? Oke. Cynthia. Cynthia memilih kotak 27. Kita buka kotak 27. C. Ya, yakin? Pak Guru kunci? Iya, kita kunci. Oke, benar. Cynthia ada di kelompok bilangan rasional. Cynthia. Charisma. Ya. Tenang masih ada. Kotak yang mana? 11, baik. Ya, B, baik. Oke. Charisma di kelompok bilangan rasional. Monica. Ini ya, lihat semuanya anak-anak perhatian.
Bapak Guru ulangi lagi. Ini kelompok bilangan, ini kelompok akar kuadrat, bentuk akar, bilangan irasional dan bilangan rasional. Baik, Bapak Guru minta tolong sama Gabriel dan Jo dulu. Mari. Oke. Nah, mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku. Matematika. Hura. Baik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini anak-anak, setiap kelompok yang terbentuk akan Bapak Guru apresiasi ada bintang. Semakin banyak bintang, maka kelompok tersebut semakin mantap. Makin hebat. Bintang hebat. Pak Guru namakan dia bintang hebat. Selanjutnya Bapak Guru minta tolong kepada ketua kelas bersama Rap-Rap. Mari bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada setiap anak, setiap teman. Semuanya harus dapat. Oh iya Pak. Ya. Semuanya perhatian, kita mulai belajar kita hari ini. Masing-masing telah terbentuk di dalam kelompok masing-masing. Tadi kita sudah awali dengan game untuk mengenal bentuk akar. Nah, sekarang perhatian. Anak-anak, kenapa kita harus belajar bentuk akar? Kita mulai dari menemukan bentuk akar. Perhatikan LKPD masing-masing. Di aktivitas yang pertama, menemukan bentuk akar. Yang ini. Sudah? Oke. Semuanya sudah? Baik, kita lanjutkan. Ikuti instruksi ini. Di LKPD-nya, pada lembar kedua, ada tulisan ini. Gunakan kisi-kisi berikut untuk menggambar sebuah persegi dengan luas 1 cm persegi, 2 cm persegi, 4 cm persegi, 5 cm, dan seterusnya. Lalu perhatikan petunjuk pengerjaannya ada di bagian belakang. Oke, Pak Guru mulai dulu. Yang pertama, pahami konsep luas persegi. Jadi, Bapak Guru antarkan dulu kalian punya pemahaman. Jika diberikan luas persegi ini, maka tentu yang dinamakan persegi, panjang ini sama dengan panjang ini kan? Ya. Maka luasnya itu adalah, kalau ini kita sebut dia dengan sisi, ini sisi, maka luas sama dengan sisi kali sisi. Oke? Selanjutnya, luas kita bisa tulis S pangkat 2. Betul? Ya, Pak Guru antar-antar. Nah, sekarang Pak Guru kasih contoh. Gunakan kisi-kisi berikut ini untuk menggambar sebuah persegi dengan luas 1, 2, 4, 5, dan seterusnya. Kalau luas ini adalah 4, luas ini adalah 4, maka panjang sisi ini berapa? 2. Good. Hebat. Jadi, silakan garis di kalian punya ini. Satu titik ini ke sini itu mewakili 1 cm. Berarti kalau gambar perseginya 1, 2, 1, 2. Ini bentuk perseginya. Ini persegi 4 cm. Dengan panjang sisi 2, 2. Paham? Lakukan hal yang sama yang Pak Guru contohkan ke semua bentuk persegi yang ada ini. Ke luas ini. Di situ. Ya, silakan gambar. Nah, silakan gambar di kalian punya LKPD masing-masing. Waktu kalian hanya 1 menit dari sekarang. Gambar aja. Silakan bukan. Ya. Waktu kalian 1 menit.
Ada pena. Saya masih ada pena ini. Kemarin satu kawan nih. Jangan lupa LKPD ini nanti Bapak akan kumpulkan di akhir pembelajaran. Jadi di situ jangan lupa tulis nama di bagian atas. Ya. Bapak Guru masih ada yang masih bingung. Baik. Bapak Guru kasih contoh satu lagi. Misalnya 9. 9 jika diberikan luas persegi di dalam ini luasnya 9, maka panjang sisinya ini pasti 3. Berarti kalian tinggal gambar di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini dia perseginya dengan luas 9 cm persegi. Nah, silakan lakukan yang sama untuk luas ini, dan seterusnya. Ya. Ya, ini kita dalam tahapan menemukan bentuk akar. Kenapa kalau kita mau belajar bentuk akar itu fungsinya untuk apa? Nah, kita temukan dulu bentuk akar itu kayak bagaimana. Oke. Sudah ya, Bapak Guru rasa semua sudah gambar ya, sampai akar 10 ya. Nah, biar Bapak Guru kasih kisi-kisi. Berarti Bapak Guru kasih kisi-kisi ini, perhatikan. Pasti ada yang tidak bisa dilihat luas sisinya, panjang sisinya kan? Pasti ada yang panjang sisinya tidak bisa dinyatakan dengan bilangan bulat kan? Nah, silakan lanjutkan. Oke, sudah? Ukurlah panjang salah satu sisi dari masing-masing persegi yang kamu gambar tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3 itu. Ukur panjang sisinya. Ketika luas persegi itu sama dengan 9 cm, perhatikan LKPD kalian masing-masing. Ketika luas persegi luasnya adalah 9 cm persegi, maka panjang sisinya berapa? Titik. Silakan tulis di LKPD masing-masing itu. Oke. Lanjut. Lakukan semuanya, sudah kerja selesai? LKPD 1. Nomor 4 sudah? Temukan panjang sisi yang luas yang tidak bulat. Bilangannya tidak dapat dengan bilangan bulat. Itu panjang sisinya yang luasnya berapa? 2. Ya, silakan isi. Nah, silakan lagi, berapa lagi yang tidak dapat? Nah, silakan isi. Ya. Oke. Bapak Guru kasih instruksi lagi di nomor 5. Di nomor 5 itu perhatikan yang tahapan nomor 5. Tahapan nomor 5 adalah hitung panjang sisi untuk luas 2 cm. Itu hitung dengan kalkulator kalian. Yang nomor 5. Akar 2 itu berapa kalau pakai kalkulator? Akar 5 kan nanti ada panjang sisi yang kalian tidak temukan dengan bilangan bulat. Hanya dalam bentuk akar. Jadi silakan hitung dengan kalkulator akar 2 berapa, akar 5 berapa. Seterusnya, lalu Bapak Guru kasih petunjuk untuk soal nomor 6. Silakan diskusikan hasilnya. Apakah kamu dapat menentukan panjang sisi dengan menggunakan bilangan bulat untuk akar 2, akar 5? Jawabannya apa? Apakah kamu dapat menggunakan bilangan desimal untuk menyatakan panjang sisi dari luas yang tidak bulat? Ya, jawabannya. Selanjutnya, isi juga untuk nomor 7. Lanjutkan sampai nomor 7. Waktu kalian 1 menit. Oke, selesai. Baik. Matematika
Sudah ya, LKPD-nya nanti dilanjutkan. Perhatian semuanya, kira 9 sains. LKPD-nya nanti akan kita lanjutkan. Silakan nanti lanjutkan dalam proses belajarnya Bapak Guru. Oke ya. Kalau yang belum selesai nanti silakan lanjutkan dalam proses belajarnya Bapak Guru. Kita lanjutkan. Ini. Dari proses menemukan bentuk akar tadi, maka pasti ada luas persegi yang kita tidak bisa nyatakan panjang sisinya dalam bilangan bulat. Baik. Jika kita tidak bisa menunjukkan menyatakan panjang sisi dalam bilangan bulat, dalam bilangan apakah kita nyatakan dia? Bilangan apa? Bilangan desimal. Siapa bilang desimal itu? Iya. Mantap. Selanjutnya, ketika kalian menjawab benar, maka akan diberikan bintang hebat. Tempel di kelompok kalian. Ya. Nah, bilangan jika kita tidak bisa menyatakan panjang sisi dalam bentuk bilangan bulat, maka kita nyatakan dalam bentuk bilangan desimal. Oke, kita sepakat dulu itu. Berarti luas yang mana-manakah itu? Pak Guru hapus ini dulu ya. Semuanya buka kalkulator. Nah, biar membantu cepat. Luas persegi yang 2, apakah kita bisa nyatakan dalam bulat? Bilangan bulat? Tidak bisa. Berarti bentuk akar ya? Akar daripada 2 berapa? 1. Baik, Bapak Guru mintakan dari Yola. Akar 2. Itu. Yuan. Akar 2. 1 aja dulu. Angkat tangan 1 yang bisa sebut akar 2. Ya, Ben. Sampai dengan 5 angka di belakang koma. Akar dari 2 yaitu 1,41421. Iya. Dah? Akar 5? Ya, Cynthia. Akar dari 5 yaitu 2,2 23 6 0 60 dan seterusnya. Ya kan? Ini juga dan seterusnya. Akar 8 siapa bisa sebut? Dian? 2,82 berapa? 842. Oke, akar 10. Ya. 3,1 6 2 7. Oke, selesai. Nah, sekarang mari kita kepada kesimpulan. Ini dia. Ini dia kesimpulannya. Kita ingat nilai akar 2 sama dengan 1,41421 dan seterusnya. Tidak bisa habis itu. Lihat selanjutnya. Nah, ini kita tulis. Angkat tangan yang bisa menyebutkan nilai akar 2 sampai 10 tempat desimal. Oke, inces. 1,4 2 1 3 5 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aja. 7 ya? Ya. Baik. Ini yang pertama. Perhatikan. Lalu yang kedua. Sekarang kita selidiki di mana nilai X. X itu apa? Baik, Bapak Guru hapus. Ini X. Misalkan ada persegi yang X Bapak Guru maksud adalah panjang sisi ini. Di mana nilai ini? Nah, kita lihat, kita selidiki untuk yang akar 2. Kalau kita pakai satu angka di belakang koma, berarti 1,4. Nah, kita anggap akar 2 itu adalah bernilai 1,4. Apakah betul dapat luasan 2? Kita cek. Luas didapat dari sisi kali sisi. Berarti sama dengan 1,4 dikali 1,4. Berapa hasilnya? 1,96. Apakah sampai cukup 2? Tidak. Ternyata 2
masih lebih besar daripada ini. Sudah? Selanjutnya, Bapak Guru naikkan dia menjadi yang ini 4. Coba kita naikkan dia menjadi 5. Berarti sama dengan 1,5 kali 1,5 sama dengan 2,25. Ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ternyata nilai akar 5 yang nilai 1,5 ternyata ini lebih besar daripada 2. Ya kan? Nah, maka nilai X itu ada di mana? Nilai X ada di tengah-tengah sini. Kalau kita pakai pendekatan 1,14, maka hasilnya baru 1,96. Belum cukup 2. Toh? Lanjut ke sini X. Kalau kita ganti ini 4 dengan 5, maka nilainya 2,25. 26 ya? 25. Berarti sudah lebih besar daripada 2. Maka nilainya X itu ada di sini. X dia lebih besar daripada ini dan lebih kecil daripada nilai 1,5 kali 1,5. Ini pernyataan yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Kalau kita mau uji, berapakah nilai X jika kalau pakai ini? Kita tambah satu angka di belakang koma. Hasilnya 1,981. Selanjutnya yang satu ini, bagaimana kalau Bapak Guru tambah dia dengan jadi 2? 1,42 kali 1,42. 2,01. Oke, 2,016. Perhatikan. Ini lebih besar dari 2? Tidak, lebih kecil. Yang ini lebih besar daripada 2? Ya. Berarti nilai X-nya ada di sini. X-nya itu dia lebih besar daripada 2, lebih besar daripada nilai ini, dan lebih kecil daripada nilai yang ini. Ini kita mau menemukan akar 2, atau yang terakhir. Kita cukup tulis saja dengan penulisan. Sudah? Ini kita mau menemukan akar 2. Mau pilih yang mana? Kalian lebih nyaman yang mana? Pilih pakai penulisan yang ini? Atau kalian mau tulis lengkap seperti ini? Atau mau tulis yang ini? Jangan lupa LKPD sekali kalian yang terakhir itu tulis kesimpulannya. Kenapa kita belajar bentuk akar? Sampai sini paham atau tidak? Ya, itu dia. Jadi pasti akan ada nilai yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal karena terus tidak ada habis-habisnya. Maka daripada kita tulis begitu-begitu, coba kita tulis dalam bentuk akar 2. Itu fungsi akar kuadrat. Ya. Di LKPD-nya jangan lupa tulis seperti itu. Oke, lihat LKPD yang kedua. Yang ketiga ya, membandingkan bentuk akar. Oke, sekarang perhatikan LKPD yang bentuk akar. Kalian punya waktu 2 menit lagi untuk mengerjakan LKPD bentuk akar. Namun sebelumnya Bapak Guru akan jelaskan dulu membandingkan bentuk akar. Perhatikan, membandingkan bentuk akar. Sekarang perhatikanlah luas persegi yang memiliki panjang sisi akar 2. Ukur nilai akar 2 dengan kalkulator. Tadi kita sudah dapatkan berapa? 1,41 sekian. Juga luas persegi yang memiliki panjang sisi akar 5. Ukur juga dengan kalkulator 2. Oke. Setelah itu kita bandingkan kedua persegi tersebut. Apa yang kamu temukan? Silakan masukkan nanti di LKPD membandingkan bentuk akar. Maksudnya apa? Jika kita misalkan X adalah luas persegi, dan apabila X bertambah besar, contoh kayak ini. Ini persegi. Misalkan X adalah luas persegi, dan jika X bertambah besar, perseginya besar lagi nih.
Maka X-nya adalah X1. tambah. Tadi bilang azbi itu. Tambah besar lagi kan? Iya. Perhatikan. Jika X-nya ini, maka kalau kita punya X yang baru, X-nya ini akan pasti bertambah lebih besar. Maka perhatikan. Ini dia. Ketika A dan B bilangan positif, jika A lebih kecil daripada B, maka otomatis akar A lebih kecil daripada akar B. Maksudnya bagaimana Bapak Guru? Perhatikan. Ini persegi A. Persegi A. Ini persegi B. Oke, perhatian. Ini persegi A, dari sini kalian bandingkannya nanti kayak gini. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? A lebih kecil. Seperti ini. Luas A karena lebih kecil daripada luas B, maka otomatis panjang sisinya akar A pastilah lebih kecil daripada akar B. paham? Panjang sisinya ini pastilah akar A lebih kecil daripada akar B. Oke. Selanjutnya, ini dia Bapak Guru kasih contoh satu sebelum kalian mengerjakan LKPD. Perhatikan anak-anak. Nomor satu, Bapak Guru kerjakan supaya kalian perhatikan. Contoh nomor satu. Kita mau membandingkan kedua bilangan akar ini. Karena kita belajar membandingkan akar kuadrat. Kita bandingkan akar 13 dengan akar 15. Bandingkannya dengan cara apa? Menggunakan tanda pertidak sama dengan. Seperti ini atau sama dengan. Ini dia kuncinya. Kedua bilangan bentuk akar, kedua buah bilangan bisa dibandingkan kecuali bilangan tadi itu sama. Kecuali bilangan tadi itu sama. Yang pertama, sudah sama atau belum bentuknya? Belum. Akar 13, akar 15 sudah sama belum? Belum. Sama bentuknya, bentuk akar. Ya. Jadi kita bisa bandingkan dia ya. Berarti mana yang lebih kecil, lebih besar? Jika dapat Iya. Berarti 13 lebih kecil daripada 15. Sekarang perhatikan. Yang nomor 2. Contohnya. 5 akar 24. 5 akar 24. 5 lebih besar. Bagaimana kita bisa membandingkannya? Semuanya perhatian. Untuk bisa membandingkannya, kembali lagi Bapak Guru sampaikan, kita harus merubahnya ke bentuk yang sama. Cara merubahnya bentuk yang sama ini. 5, kita pangkatkan 2. Kalau sudah pangkat 2, akar. Begitu. Lanjut dengan akar 24. Akar 5 berapa? 25. Di sini 24. Sudah? Sampai sini sudah bisa dibandingkan? Sudah. Mana bentuk yang kita pakai? Akar 25 lebih besar daripada akar? Yang terakhir, negatif akar 2 dan negatif akar 5. Mana yang lebih besar? Negatif akar 2. Jelas ya? Jelas. Kalian punya waktu 3 menit dari sekarang kerjakan LKPD itu. Yang membandingkan bentuk akar. Ya. Stop. Silakan. Ayo. Yang membandingkan bentuk akar. Lanjut. Ya, mantap. Ya, mantap. Lanjut. Sekarang membandingkan bentuk akar ini. Yang ini. Oh, sini Pak. Ya, ini. Bandingkan dia. Ya, Pak. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Ini. Ya, bandingkan dia.
3 menit waktu kalian. Kalau lebih pasar yang kiri, berarti Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan, Ajmid? yang Ya. kita gini yang kanan. Ya. Ya. Perhatian. Nah, semuanya. Ada teman kita yang masih bingung bagaimana menggunakan tanda ketidaksama dengan baik lebih kecil maupun lebih besar. Penggunaan tanda ini terserah kalian mau pakai seperti apa, yang penting perhatikan. Kalau mulutnya menganga di sini, di A, maka A itu pasti lebih besar daripada yang sebelah sini. Itu dia. Jadi kalau kalian bikin begini, sudah ya? Oke? Sudah. Perhatikan di mana mulutnya yang besar. Nah, kalau di sini berarti A, B. Jadi kalian tulis dia seperti ini. B lebih kecil daripada A, itu juga sama dengan A lebih besar daripada B. Sama aja. Pak Guru, saya sudah selesai. Ya, nomor 1. Lanjutkan untuk nomor itu. Nah, berikan tandanya. Ini siapa? Ini nih. Sekarang sudah sampai ke sini. Oke, Ben. Waktu kalian sudah mau habis. Pak Guru contohkan lagi yang satu ini ya. 4, yang ini ya. 4 akar 14 akar 19. Pak Guru mau bandingkan ketiga bilangan ini. 4 akar 14 akar 19. Pak Guru samakan dulu ini jadi bentuk akar dengan cara 4 dipangkatkan 2 akar. Lanjut akar 14 akar 19. 4 akar 2 akar 16. Akar 14 akar 19. Sekarang tinggal bagaimana menggunakan tandanya. Akar 16 lebih besar berarti mulutnya begini. Ya. Yang ini 14 dengan ini berarti lebih besar ini. Begini. Oke, Pak. Oke, lanjutkan. Yes, ya. Akbar, ini terus. Ya. Ya. Tidak apa-apa tuh Pak, kalau ada 3 angka tuh. Kak, iya, bandingkan ketiga-tiganya. Ya, seperti yang tadi Bapak Guru bandingkan itu. Bandingkan ketiga-tiganya. Secepatnya ya Allah. Akbar, sudah Akbar? Siap belum Pak? Sedikit lagi. Ya, tersisa 1 menit. Wih, 3 menit lah, 1 menit lah.
Ada kesulitan, sampaikan. Ya, Bertanya. ya. Kan tadi Pak kasih contoh, saya nggak ada yang angka depan ini nih, saya yang mengerti mana yang besar. Baik, Pak Guru ulangi. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini contohnya. Azmi, sekarang Bapak Guru contohkan dengan soal yang nomor 6 ini. Bapak Guru mau membandingkan antara bilangan 4, bilangan akar 14, dan bilangan akar 19. Manakah lebih besar, lebih kecil, mana? Kita lihat. Ini kalau kita langsung bandingkan tidak bisa. Kita rubah bentuk 4 ini menjadi bentuk akar seperti ini dulu. Caranya adalah 4 ini kita pangkatkan 2 akar. Sudah? Lanjut. Akar 14, akar 19. Selanjutnya, akar 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4 sama dengan 16. Di sini, akar 14, akar 19. Sudah? Sampai sini perhatikan. 16 dengan 14 mana yang lebih besar? Maka mulutnya pasti terbuka ke sini. Ya. Sekarang 14 dengan 19 mana yang lebih besar? Maka mulutnya pasti terbuka ke situ. Nah, oke, lanjutkan. Oke, baik. Kelompok bilangan rasional, Pak Guru persilakan maju di depan untuk presentasi yang LKPD membandingkan bentuk akar. Terima kasih. Cynthia aja. Yang kelompok lain perhatian. Nomor berapa, Pak? Nomor Di sini, Pak. Cynthia presentasikan berapa nomor? Spidol, Pak. Sudah. Oke. Ya semuanya perhatian, tepuk tangan dulu untuk kelompok bilangan rasional dapat bintang 1. Bilangan rasional. Selamat ya. Iya. Bapak Guru hapus dulu. Ya. Iya. Oke, Cynthia. Pak, ini maksudnya. Ya, betul. Jelaskan, Pak. Oke, silakan jelaskan. Baik. Ya, jadi nomor 1 sudah diketahui bahwa akar 17 lebih besar dari 12. Akar 12 karena 17 itu angkanya lebih besar. Selanjutnya nomor 2, 6 perbandingan dengan akar 32. Kita membuat 6 sama dengan akarnya, bentuknya sama dengan akar. Jadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi 36 lebih besar dari akar 32. Selanjutnya nomor 3 yaitu akar 120. Dan dibandingkan dengan 11. Akar 120, 11 kita buat sama seperti 120. Jadi 11 dipangkatkan 2. 120 lebih kecil dari 121 merupakan hasil dari akar 11 kuadrat. Makasih. Ya. Ada pertanyaan? Oke, sama. Baik. Terima kasih, Cynthia. Ya. Selanjutnya, siapa kelompok dari mana yang bisa wakili untuk bintang berikutnya nomor 4 dan nomor 5? Ya. Nomor 4 dan nomor 5? Lina dulu. Ya, nomor 4 dan nomor 5. Dan siap untuk nomor 67. Akbar punya misi, Pak. Ya, Nomor di sini. 45. Oke, karena kelompok bentuk akar cepat sekali menjawab. Kelompok bentuk akar bintang 1.
Bisa jelaskan? Teman-teman sekalian, jadi ini adalah jawaban dari kelompok tadi. Semuanya perhatian. Semuanya perhatian. Jadi 4 dan 5 telah kami jawab. Saya rasa semuanya sudah jelas, jadi tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Oke, terima kasih. Ya. Dapat di mana? Pas ya. Oke, selanjutnya. Resikonya sama ya. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok bentuk akar. Oke. Selanjutnya kelompok bilangan irasional. Untuk mengerjakan soal nomor 6, 7, 8. Ya. Boleh, silakan. Ada pertanyaan selanjutnya lagi? Kenapa sendiri sendiri? Nanti habis ini maju. Ramdan nomor 8 ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok bilangan rasional. Oke, silakan. Oh iya, dan nanti ada soal yang lain lagi. Ada soal yang lain. Ben, ada soal yang lain lagi. Tadi Ben sudah angkat tangan. Pak Guru apresiasi ya dengan memberikan akar kuadrat bintang. Bapak Guru yakin pasti Ben bisa menjawabnya. Selamat untuk akar kuadrat. Gak bisa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ramadan. Baik, sebelum kita lanjut, Pak Guru akan berikan 2 bintang hebat bagi yang bisa menjelaskan kelompok mana yang bisa menjelaskan maksud dari poin 1. Terdapat 2 buah bilangan kuadrat dari sebuah bilangan positif yang satu positif dan yang lain negatif. Pak Guru akan berikan 2 bintang hebat untuk kelompok yang bisa menjelaskannya. Ya, ini dia. Terdapat 2 bilangan akar kuadrat dari sebuah bilangan positif yang satu pasti positif dan yang lain negatif. Jelaskan. Ya, Benaya. Tepuk tangan dulu untuk Benaya. Ya. Ini dia. Jelaskan. Ya, tulis. Kenapa demikian? Contohkan. Yang tertulis di poin 1 yaitu terdapat 2 bilangan akar kuadrat dari sebuah bilangan positif, yang satu positif dan yang lain adalah negatif. Jadi misalkan kita Ya, semuanya perhatian. Misalkan kita ganti bilangan positif itu dengan misalnya 2. ya 2. 4 nih Pak. 4. Oke. Ya, 4. Misalkan bilangan positif tersebut yaitu 4, maka akarnya yaitu 2 positif 2 Ya. dan negatif 2. Kenapa ada 2 akar? Karena diketahui bahwa jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif hasilnya adalah bilangan positif, dan Ya. bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif hasilnya yaitu Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Tangan. 2 bintang untuk kelompok bentuk akar. Iya. Sendiri yang pasang. Kelompok bentuk akar. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok bentuk akar. Oke, selanjutnya. Ini Bapak Guru sisakan 3 menit untuk menjelaskan di LKPD masing-masing. Namun, kita menuju pada poin-poin inti. Ini bentuk akar. Nah, sifat-sifat akar dalam operasi matematika.
Sifat yang pertama, jika diberikan akar A kali akar B adalah dua bilangan real positif, maka akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Maksudnya apa? Akar 2 kali akar 8 itu sama saja dengan kita akarkan semuanya 2 kali 8. Hasilnya adalah 16. Bisa satu kali akar seperti ini. Itu dia. Berikutnya sifat pembagian akar kuadrat. Pembagian akar kuadrat ya. Jika akar A dan akar B kita mau bagi seperti ini, maka kita bisa bagi satu kaligus seperti ini. Akar A bagi akar B sama dengan akar A dibagi B. Bisa satu kaligus. Ambil contoh seperti ini. Contohnya, akar 18 dibagi akar 2, kita bisa kerjakan akar 18 nilainya berapa, baru bagi dengan akar 2, atau bisa sekaligus begini, bagi 18 bagi 2 dulu, baru cari akarnya. 18 bagi 2 sama dengan 9, akar 9 sama dengan 3. Seperti itu. Itu untuk pembagian akar. Nah, sekarang Bapak Guru kasih bintang satu lagi. Bintang 1, bukan 1. Bahkan Bapak Guru kasih 2. Bagi kelompok yang bisa menjawab ini. Bintang dapat 2. Bintang hebat. Ini pertanyaannya. Di dalam sifat pembagian akar, ada syarat yang kita harus perhatikan. Yaitu apa? B tidak sama dengan 0. Jelaskan. Jelaskan. Kenapa ada syarat itu? Di dalam sifat pembagian akar kuadrat, semuanya perhatian. Ya. Di dalam sifat pembagian akar kuadrat itu pasti ada syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa demikian? Ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Oh, Bayu. Nah, siap-siap buka kampung itu pasang. Oke, silakan. Udah ya. Semuanya perhatian. Lihat penjelasan Binaya. Akbar. Mengapa ada syarat bahwa B tidak boleh sama dengan 0? Karena dalam matematika seluruh bilangan tidak bisa dibagi dengan 0, Pak. Betul. Itu tadi betul bilang. Oke, sudah jelas? Sudah? Ya, tepuk tangan. Oke, silakan tempel. Ya. Kita memang dalam memberikan bintang. Oke. Tadi sifat perkalian sudah, pembagian sudah, berikutnya sifat penjumlahan dan pengurangan akar kuadrat. Pada penjumlahan dan pengurangan akar kuadrat, satu bintang. Perhatikan dari dua pernyataan ini, satu bintang untuk kelompok yang bisa menjawabnya. Ya. Pada sifat penjumlahan dan pengurangan akar kuadrat, itu syaratnya harus apa? Dua buah bilangan bentuk akar bisa dijumlahkan maupun dikurangkan dengan syarat. Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan. Iya, 100. Pasang dulu bintangnya. Tepuk tangan dulu untuk. Makanya cepat, siapa cepat dia dapat bintang. Ya. Ya. Lanjut ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk bentuk akar. Oke. Lanjut. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Oke, ini dia. Nanti perhatikan ada di LKPD masing-masing. Namun Bapak Guru akan berikan bintang lagi. Bapak Guru kasih contoh nomor 2.
Nomor 2. Sifat penjumlahan dan pengurangan akar. Yaitu akar 7 dikurangi 6 akar 7. Ini dikurangkan. Bilangan yang pertama, akar yang pertama bisa dikurangkan dengan bilangan akar yang kedua kecuali bentuk akarnya sama. Sudah sama belum? Sama. Sudah. Di depan sini ada berapa? 1. 1 kurangi 6 negatif 5 akar 7. Jelas? Jelas. Oke. Bintang 1 yang nomor 3. Kelompok manakah itu? Ini dia. Baik, Bapak Guru tulis. Nomor 3. 2 negatif 2 akar 2 tambah 9 akar 2 kurang 3 akar 2. Dan 1. Kelompok mana? Oke. Tepuk tangan. Ya. Kalau saya salah. Enggak, tidak mungkin salah. Anak Pak Guru hebat-hebat semuanya. Ya. Ya, jawabannya 4 akar 2. Betul ya? Betul ya? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok bilangan irasional. Oke, silakan tempel bintangnya. Ya. Baik. Belum. Sudah? Siap? Ini bintang 2. Bintang 2. Sudah? Bintang 2. Siap? Bapak Guru beri waktu 1 menit. Bintang 2 maju kerjakan dari kelompok manakah itu? Ini dia. Nomor berapa? 9. 9. Enam diper akar 2 ditambah akar 8. Ya. Bintang 2. Yep. Ya. Tur. Sudah habis mana? Ya. Dari kelompok bilangan irasional, tepuk tangan dulu untuk ketua kelas. Ya. Makanya yang Tadi mic-nya mana ya? Princess tadi. Oh, Jangan ada penyebut berbentuk akar. Jadi rubah dulu penyebutnya. Bentuk akar tadi rubah dulu. Dengan cara, kenapa bintangnya Bapak Guru kasih 2 itu? Kenapa bintangnya Bapak Guru kasih 2 itu? Karena itu tadi. cari. Ya. Jangan kasih. Kalau dong. Oke? Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk ini. Tepuk tangan dulu untuk itu. Oke. Mau lanjut? Silakan. Boleh coba Pak. Tunggu dulu, tunggu sebentar. Ada kelompok lain yang punya jawaban? Ya? Oke, silakan. Ini coba saya Pak. Coba, silakan. Ya. Sini. Sini, lewat sini. Ya. Oke, akar 24. Tepuk tangan dulu untuk. Bentar. Ada yang punya jawaban lain? Ada punya jawaban lain? Atau Bapak Guru langsung saja ya? Baik, Bapak Guru langsung ambil alih. Mas. Sudah Pak. Ya, ternyata ada jawaban lain dari kelompok bilangan. Jamil.
Tunggu Bapak Guru hapus dulu. Oh my god. Sebentar, Bapak Guru. Guru habis ini kasih meeting satu-satu. Saya bisa jelaskan tidak Pak atau Gabriel, kita bilang semangat. Nanti baru beta potong-potong saja, nggak apa-apa aja. Minta apa ini juga, spidol. Yang tadi dong. Yang boleh. Ini bisa hapus toh? Permanen kan? Gabriel, Shiren bilang semangat. Gabriel, Shiren bilang semangat. Shiren bilang semangat. Saya nggak tentu aja tambahin. Assalamualaikum. Sama dengan jawabannya? Akar 2. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk pasang. Baik, kita lihat jawabannya sama-sama. Kita lihat. Akar tidak boleh ada penyebut. Ini pembilang, ini penyebut kan? Tidak boleh ada penyebut berbentuk akar seperti ini. Gak salah. Caranya adalah, perhatikan caranya adalah 6 akar 2 dikali penyebutnya ini dulu. Akar 2 dikali akar 2. Itu cara merubah penyebutnya. Selanjutnya, lihat sini. 6 kali akar 2 hasilnya adalah 6 akar 2. Akar 2 dikali akar 2, coret manja bentuk akarnya. Sisa 2. Berarti sisa 2 saja. Kan sudah selesai. Ambil satu saja. Nah, itu. Sama dengan 6 bagi 2. 3 akar 2. Tambah, Begitu Kak. perhatikan, tambah akar 8. Akar 8 kita bisa tulis dia bentuknya akar 4 kali akar 2. Akar 4 berapa? 2. Akar 2. Nah, ini 2 akar 2 tambah 3 akar 2. Apakah bisa dijumlahkan? Bisa. Sama dengan 5 akar 2. Ya, bintang 1 untuk Cynthia. Untuk kelompok bilangan rasional tambah bintang 1. Yuk, silakan. Ya, tenang, ada pertemuan selanjutnya lagi. Nanti kita akan berikan bintang-bintang lagi. Gimana itu? Oke, selanjutnya anak-anak, kita sudah di penghujung materi untuk hari ini. Di bagian terakhir LKPD kalian itu ada lembar refleksi. Silakan tulis refleksinya. Ini aja. Di bagian lembar terakhir ya. Nanti ini aja. Di bagian belakang. Ya. Tulis saja di bagian belakang. Oke. Semua kelompok. Bapak Guru mulai dari kelompok bentuk akar. Bentuk akar. Ada pertanyaan yang ingin Pak Guru sampaikan kepada kalian? Apa konsep yang paling kamu pahami hari ini? Kelompok bentuk akar. Ya, jangan guys. Kelompok akar? Terima kasih atas kesempatannya. Semuanya perhatian? Saya akan
mewakili yang saya. Jadi apa konsep yang paling kami pahami hari ini? Jadi konsep yang paling kami pahami hari ini adalah membandingkan bilangan yang lebih besar dengan lebih kecil. Terima kasih. Baik. Pak Guru berikan waktu untuk kelompok akar kuadrat. Apa konsep yang kamu paling pahami hari ini? Akbar? Konsep yang paling Ya, benar ya. Baik. Yang kamu pahami hari ini, pelajaran kita hari ini. sama kayak bentuk akar kuadrat membandingkan. Sama. Oke. Baik, kelompok bentuk akar kuadrat juga sama. Bapak Guru menuju ke kelompok bilangan irasional. Rasional. Apa konsep yang kamu pahami hari ini? Membandingkan bentuk akar dan mengalihkan dua bentuk akar. Iya, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk bilangan rasional. Apa konsep yang kalian pahami hari ini? Konsep yang dapat kami pahami hari ini tentang itu Pak, akar kuadrat Pak. Akar kuadrat. Ya, Oke, Pak. ya. Dan menemukan bentuk akar. Oke, siap. Oke. Semua kelompok yang masih kurang jelas di bagian yang mana? Di mana? Nomor 9 itu ya? Oke. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik. Bapak Guru mau refleksi, kelompok mana? Yang bisa jawab, siapa yang bisa menyebutkan sifat perkalian akar kuadrat? Sifat perkalian akar kuadrat kelompok bilangan irasional. Sifat perkalian akar kuadrat. Baik, kelompok bilangan rasional. Sifat perkalian akar kuadrat. Mengalihkan dua bilangan yang sama-sama berakar kuadrat. Berakar kuadrat. Baik, di dalam satu bentuk akar kuadrat. Tepuk tangan dulu. Untuk Akbar pasangkan bintang untuk bilangan rasional. Tepuk tangan dulu. Ya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita membagi dua akar kuadrat? Jadi satu. Kita bisa gabungkan. Ya. Namun jangan lupa dalam membagi, apa syaratnya? Ya. Bintang cepat bintang lama sekali ya. Ya, silakan. Satu. Dan satu. Ya. Oke, sebagai tugas rumah kalian nanti di bilangan bentuk akar itu ada kerjakan PR halaman 56, materi perhitungan bentuk akar. Rencana pertemuan kita berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Anak-anak, perhatian ini. Terima kasih karena sudah bekerja keras hari ini. Akar kuadrat memang butuh latihan. Jadi teruslah berlatih. Jangan khawatir kalau ada yang masih bingung. Kita akan pelan-pelan menjawabnya. Matematika. Saya suka. Turun. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku. Matematika. Hurra! Teman semua. Ya, LKPD-nya nanti Gabriel tolong dikumpulkan LKPD-nya, baru Pak Guru mau memeriksanya. Tidak jadi masalah, nanti Pak Guru periksa.
Nanti dikumpulkan saja. Nanti setelah ini dikumpulkan ya. Baik, Bapak Guru. Minta ini ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita di hari ini. Ya teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap. Siap. Beri hormat. Siang, Bapak, Guru, dan teman-teman. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Apa?